Box to Box Media Network. Jangan bikin to-do list itu terlalu banyak. Kadang-kadang kita terdorong untuk bikin banyak to-do list agar kita merasa jauh lebih produktif. Jadi di ujung hari kita merasa, kita udah nyelesain banyak hal nih. Lihat nih to-do list kita. Banyak banget dan udah banyak yang dicoret, udah banyak yang selesai. Terus kita merasa produktif gitu ya. Padahal seringkali yang terjadi bukan seperti itu. Seringkali yang terjadi adalah ketika kita fokus banyak-banyakan to-do list, kita cenderung menulis hal-hal kecil yang mungkin remeh-temeh, yang penting adalah ada aktivitas di list kita yang sudah selesai. Jadi fokusnya bukan pada apa yang esensial, apa yang penting, apa yang kalau saya kerjakan berdampak besar, tapi justru fokusnya banyak-banyakan list yang dicoret. Atau yang kedua adalah ketika kita kebanyakan to-do list, itu justru kita menjadi nge-freeze atau kita justru tidak ngapa-ngapain karena kita overwhelmed, kita merasa banyak banget nih yang dikerjain ya, akhirnya nggak ngapa-ngapain. Mungkin kamu pernah ngerasain juga tuh ketika excited nih ya, misalnya hari sebelumnya saya harus achieve banyak hal, saya harus ngelakuin banyak hal A, B, C, D, E, F, G sampai Z gitu ya. Pas keesokan harinya ketika mau ngejalanin, bingung. Dari mana dulu ya? Banyak banget ya. Akhirnya justru males dan nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kalau kamu pernah ngerasain hal seperti itu, saya pun juga pernah gitu ya. Pulang kerja gitu, saya pingin jauh lebih produktif, saya bikin list, ada 10 yang mau saya kerjakan sepulang kerja. Tapi energi saya sudah nggak ada, sudah habis lah ya buat kerja di kantor, nyelesain tugas-tugas kantor. Dan ketika mau mengerjakan itu, banyak banget, akhirnya malah nggak ngapa-ngapain. Tapi sebaliknya, ketika saya membatasi to-do list saya, misalnya di kantor udah to-do list, 3 to-do list penting sudah selesai. Terus pulang masih ada waktu, nah itu saya ngasih 1 atau 2 to-do list yang mau saya kerjakan, itu masih jauh lebih terdorong untuk menyelesaikan, jauh lebih semangat dan akhirnya bisa selesai. Daripada kebanyakan to-do list, terus nggak ngapa-ngapain. Saya belajar banyak dari salah satu blog namanya zenhabits.net ya, yang penulisnya adalah atau blogernya adalah Leo Babauta. Dan di situ dia menjelaskan untuk bisa produktif tiap hari kita harus fokus pada MIT. MIT itu adalah most important things. Hal-hal yang paling penting apa aja, kita pilih 3 aja fokus setiap hari yang paling utama, dan itu yang paling berdampak pada kehidupan kita, berdampak pada goal besar kita, fokus sampai selesai, dan kita menjadi jauh lebih produktif. Kita akan lebih semangat untuk menyelesaikan karena ya hanya 3 aja gitu. Tapi 3 itu yang paling benar-benar penting gitu. Jadi setiap hari saya menuliskan 3 apa yang paling penting, 3 apa yang paling penting. Itu yang menjadi fokus saya. Dan bayangin kalau setiap hari kita menyelesaikan 3 gitu ya, dalam 30 hari atau sebulan itu kita udah menyelesaikan 90 hal penting. Bagaimana kehidupan kita pasti akan jadi jauh lebih baik ketika setiap hari kita konsisten untuk memilih kegiatan mana yang paling penting yang mau kita kerjakan, dan itu membawa kita semakin dekat ke goal kita, dan hidup kita akan jadi jauh lebih berkualitas. Jadi setiap hari miliki 3 hal yang paling penting dan fokus di sana. Boleh nggak kalau nambah? Boleh, kayak tadi yang saya ceritakan. Misalnya ketika sudah selesai bekerja, 3 itu sudah selesai, boleh nambah 1 atau 2 yang mau dikerjakan, it's okay, kayak gitu ya. Tapi yang paling penting, jangan mengerjakan hal lain sebelum 3 hal tadi selesai. Oke? Kecuali memang ada hal yang urgent ya, yang harus dikerjakan. Tapi kalau selama belum ada hal yang urgent mendesak banget, fokus pada 3 hal itu, buat prioritas, blok waktu Anda untuk menyelesaikan, sehingga teman-teman bisa menyelesaikan hal-hal yang paling penting dalam hidup teman-teman. Oke? Dan hal ini juga saya sharingkan di online course saya, Meaningful Productivity ya. Kamu bisa pelajari di online course saya Meaningful Productivity tentang MIT ini, tentang bagaimana membuat limit, bagaimana merencanakan minggu Anda agar Anda semakin produktif. Silahkan klik link di bio gitu ya. Kalau kamu mau belajar lebih lanjut, kamu bisa klik link di bio. Oke, mungkin itu dulu sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi, bantu teman-teman untuk jadi jauh lebih produktif. Dan kalau kamu ada pertanyaan terkait produktivitas, terkait kehidupan, karir,
pengembangan diri, dan apapun itu, kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes. Kamu bisa tanya di sana dan pertanyaan kamu akan saya jawab melalui podcast. Oke? Thank you teman-teman yang udah mendengarkan episode kali ini. Semoga bermanfaat. Sukses selalu and keep healthy.